Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TKP. Tentu teman-teman di luar sana sudah banyak mendapatkan FR terkait dengan TKP, terutama terkait dengan jejaring kerja dan profesionalisme. Oke, tanpa basa-basi, silakan simak video ini dari awal sampai akhir. Langsung pada pembahasan. Oke teman-teman, seperti teman-teman ketahui, materi soal TKP itu menurut Menpan RB akan ada 6 jenisnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama tentang jejaring kerja, selanjutnya adalah sosial budaya, dan selanjutnya adalah profesionalisme. Oke teman-teman, kita langsung pada contoh soalnya. Soal yang pertama, jika dalam suatu kompetisi Anda menemukan ada rekan kerja Anda yang berlaku curang, ya, untuk mendapatkan proyek yang ditawarkan oleh perusahaan, maka saya A. menegurnya dengan keras di depan rekan kerja yang lain, B. tidak menegurnya karena khawatir akan menjadi salah paham, C. diam-diam melaporkan pada atasan sehingga saya berpeluang untuk menang, D. menegurnya dan jika orang tersebut tidak bersedia memperbaiki, maka saya akan melaporkan pada pimpinan. E. mendiamkannya. Oke, menurut teman-teman jawaban mana yang paling tepat? A, B, C, D, atau E? Nah teman-teman, seperti kita ketahui tadi, jika terkait dengan jejaring kerja, yaitu bagaimana menjalin hubungan, berkomunikasi, dan memberikan solusi terbaik. Nah, kalau yang A, menegurnya dengan keras di depan rekan kerja yang lain, memang betul tindakan kita dengan cara menegurnya, tetapi cara menegurnya mungkin yang agak kurang tepat. Itu bisa merusak hubungan kerja kita dengan rekan kerja kita. Yang B, tidak menegurnya karena khawatir akan terjadi salah paham. Ini tindakan yang berusaha menjalin hubungan kerja tetap baik, tetapi dengan membiarkan hal yang salah itu tidak dibenarkan. Kalau yang C, diam-diam melaporkan pada atasan sehingga saya berpeluang untuk menang. Ini apalagi? Kalau seperti ini berarti melaporkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Itu tentu tidak diperkenankan. Yang D, menegurnya dan jika orang tersebut tidak bersedia memperbaiki, maka saya akan lapor pada pimpinan. Nah, ini mungkin jawaban yang paling tepat ya. Dan E, mendiamkannya, ini berarti sikapnya cuek ya. Berarti jawaban yang paling benar adalah D ya teman-teman. Di sini poinnya yang 5 adalah menegurnya dan jika orang tersebut tidak bersedia memperbaiki, maka saya akan melaporkan pimpinan. Ini tentu pilihan yang paling bijak. Oke, selanjutnya poin yang mendapatkan poin 4 adalah pilihan jawaban A, dan untuk jawaban B mendapatkan poin 3, dan yang mendapatkan poin 2 adalah jawaban yang E, dan yang paling tidak dibenarkan adalah diam-diam melaporkan pada atasan sehingga saya berpeluang untuk menang. Artinya untuk kepentingan pribadi. Jadi kuncinya teman-teman untuk menjawab soal TKP, jangan mendahulukan kepentingan pribadi, dahulukan kepentingan umum dan masyarakat banyak. Yang kedua, jika teman-teman dihadapkan terkait dengan pilihan yang di dalamnya adalah ada kejujuran, yang selanjutnya adalah ada pilihan ketekunan, maka pilihlah jawaban yang ada unsur jujurnya. Seperti itu ya. Yang kedua terkait soal profesionalisme. Contoh soalnya seperti ini. Di perusahaan tempat saya bekerja, saya sering mendapat kritikan dari rekan sekerja saya karena menganggap kinerja saya lambat dan monoton. Sikap saya adalah A. balik mengkritik kinerja rekan kerja tersebut, B. diam saja dan menganggapnya angin lalu, C. menanggapinya dengan serius dan memikirkannya terus-menerus, D. memahami kritik sebagai suatu masukan dan memperbaiki kinerja saya, E. mengacukan kritik tersebut karena pekerjaan teman tersebut juga tidak baik. Oke, saya rasa ini sangat gampang menemukan jawabannya ya. Jadi soal-soal seperti inilah yang banyak muncul teman-teman ya. Langsung kita jawab ya. Tentu pilihannya kalau kita baca A, B, C, D, dan E, tentu pilihan jawabannya adalah D ya. Dari sekian pilihan yang paling mantap jawabannya adalah D ya, yaitu memahami kritik sebagai suatu masukan
dan memperbaiki kinerja saya. Meskipun ini bertentangan dengan pribadi teman-teman, mungkin pribadi teman-teman jika teman-teman dikritik akan mengkritik balik atau justru bahkan marah, ya. Jangan memilih jawaban seperti itu. Usahakan pilih jawaban yang paling menggambarkan hal yang ideal, ya. Dan jawaban yang paling ideal adalah D. Memahami kritik sebagai suatu masukan yang memperbaiki kinerja saya. Oke, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat poin 5 adalah D, poin 4 yaitu diam saja dan menganggapnya sebagai angin lalu, ya. Terus poin 3 yaitu mengacukan kritik tersebut karena pekerjaan teman tersebut juga tidak baik, ya. Terus poin 2 menanggapinya dengan serius dan memikirkannya terus-menerus, ya. Terus yang poin 1 balik mengkritik kinerja rekan kerja tersebut. Nah, ini terkait dengan profesionalisme kita siap dikritik pada saat melakukan suatu pekerjaan. Tidak menganggapnya sebagai sesuatu hambatan, tetapi justru menganggapnya sebagai suatu masukan untuk memperbaiki kinerja diri sendiri. Oke, lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 terkait lagi dengan profesionalisme. Karena suatu alasan, atasan Anda tiba-tiba meminta Anda untuk mengerjakan tugas yang baru dan tidak sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki. Ya, sikap Anda adalah A. Mengerjakan saja karena tergiur dengan imbalan yang akan diberikan. B. Belajar secara mandiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. C. Mengutarakan pada atasan bahwa saya lebih suka mengerjakan tugas lain yang sesuai dengan kemampuan saya. D. Merasa menyesal karena telah bersedia mengerjakan tugas tersebut. E. Menolak tawaran pekerjaan tersebut meski dengan berhati-hati. Oke, pilihan jawabannya apa teman-teman? Pasti teman-teman banyak yang memilih antara B dan C ya, karena ini terlihat lebih ideal daripada yang lainnya. Oke, karena di sini terdapat kemauan belajar secara mandiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang C mengutarakan pada atasan bahwa saya lebih suka mengerjakan tugas lain sesuai dengan kemampuan saya. Di sini ada keterangan sesuai dengan kemampuan. Nah, jika terkait dengan profesionalisme, tentu kita menyampaikan dengan jujur ya. Di sini ada unsur kejujuran mengutarakan pada atasan. Sekali lagi saya sampaikan, jika ada pilihan antara ketekunan, kemauan dengan kejujuran, pilihlah unsur yang ada unsur kejujurannya. Berarti ini jawabannya adalah C. Ya. Karena dia di sini menyatakan dengan jujur bahwa dia lebih suka mengerjakan tugas yang sesuai dengan kemampuan dia. Di sini juga tidak ada kata menolak ya, tetapi dia menyampaikan dengan jujur. Oke. Yang B selanjutnya tentu pilihan jawabannya adalah yang memiliki poin 4 adalah yang B, belajar secara mandiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ya. Terus yang E, menolak tawaran pekerjaan tersebut meski dengan berat hati. Oke. Selanjutnya poin 2 adalah mengerjakan saja karena tergiur dengan imbalan yang akan diberikan. Ini orientasinya adalah orientasi timbal balik untuk kepentingan pribadi ya. Sekali lagi, kalau ada seperti ini jangan pilih pilihan jawaban seperti ini. Yang D, merasa menyesal karena telah bersedia mengerjakan tugas tersebut, itu poinnya 1. Tuh. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, saya ditunjuk oleh atasan untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Panitia penyelenggara mengatur kelompok kerja di antara para peserta, dan saya dikelompokkan dengan orang yang tidak saya kenal dan berbeda budaya dengan saya. Sikap saya adalah A. Mengusul pada panitia kerja agar saya dikelompokkan dengan orang yang saya kenal saja. Nah, ini tentu bukan pilihan yang baik ya, karena terkait dengan soal jejaring kerja, kita siap bekerja sama, membangun hubungan dengan siapapun, dengan beragam orang yang berbeda. Oke. Yang A tentu bukan pilihan yang kita inginkan. Yang B, mengusulkan pada panitia agar saya dikelompokkan dengan orang yang sama budaya saja dengan saya, sama juga dengan yang A ini ya. Yang C, menerima ketentuan yang telah dibuat meskipun saya merasa berat hati. Nah, ini
masih ada di dalam dirinya rasa yang tidak senang bekerja sama dengan orang yang berbeda. Yang D, memprotes ketentuan yang dibuat oleh panitia dengan terus terang. Nah, ini yang D berbeda dengan yang di atas tadi ya. Unsur kejujuran yang dimaksud tadi yaitu adalah hal yang bernilai positif dan tidak ada hal yang kontradiktif seperti memprotes, menolak dan lain-lain ya, seperti itu. Yang E, menerima ketentuan yang dibuat oleh panitia dan mulai berkenalan dengan rekan sekelompok. Nah, ini mungkin pilihan jawaban yang paling tepat ya. Karena terkait dengan jejaring kerja, kita siap bekerja sama dengan siapapun, membangun hubungan dengan rekan sekerja kita maupun berbeda budaya. Oke, pilihan jawaban yang paling tepat adalah E. Selanjutnya, poin 4 adalah C, menerima ketentuan yang telah dibuat meskipun saya berat hati. Selanjutnya poin 3 adalah B, mengusulkan pada panitia agar saya dikelompokkan dengan orang yang sama budaya dengan saya. Yang kedua, yang memiliki poin 2, mengusulkan pada panitia agar saya dikelompokkan dengan orang yang saya kenal saja. Dan yang terakhir adalah memprotes ketentuan yang dibuat oleh panitia dengan terus terang. Soal nomor 5. Di setiap kelompok kerja yang Anda masuki, pasti ada saja orang yang tidak menyukai prestasi yang telah Anda raih. Meskipun Anda dapat dengan cara yang benar, sikap Anda terhadap hal tersebut adalah titik-titik. A, mengacukan orang tersebut, toh saya mendapatkan prestasi tersebut dengan jalan yang baik. B, mengadukan masalah tersebut pada atasan agar orang tersebut segera ditegur. C, memusuhinya dan mendiamkannya agar dia segera sadar. D, memperlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan saya. E, mendekatinya dan berusaha untuk memahaminya. Oke teman-teman, pilihan yang paling ideal adalah, nah kalau ini tentu teman-teman bisa langsung menjawab ya. Yang paling ideal tentunya adalah mendekatinya dan berusaha untuk memahaminya. Oke, tidak perlu memusuhi. Oke. Kalau kita lihat di sini, pilihan yang paling tepat adalah E, selanjutnya adalah yang A, yaitu mengacukan orang tersebut, toh saya mendapatkan prestasi tersebut dengan jalan yang baik, benar, tetapi kalau dibiarkan seperti itu terus, maka hubungan kerja tidak akan baik. Tentu akan terus terjadi ketidakcocokan jika kita terus mengacukannya saja, tidak mau berusaha untuk memperbaikinya. Oke, yang selanjutnya adalah poin 3, yaitu mengadukan masalah tersebut pada atasan agar orang tersebut segera ditegur. Selanjutnya poin yang mendapatkan nilai 2 yaitu memusuhinya dan mendiamkannya agar dia segera sadar. Dan yang poin yang paling rendah yaitu memperlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan saya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Ketika Anda sedang berbelanja di warung, penjual warung tersebut melakukan kesalahan saat menghitung total belanja, sehingga kembalian Anda berlebih. Sikap Anda adalah A, mengonfirmasi jumlah pembelian untuk mendapatkan kebenaran. B, meninggalkan toko segera sebelum ketahuan jika perhitungannya salah. C, mendiamkannya karena itu bukan kesalahan saya. D, menunggu si pemilik warung menyadari kesalahannya, baru saya mengembalikan kelebihan uangnya. E, mengabaikannya karena bisa saja harganya memang sudah berubah. Oke teman-teman, menurut teman-teman pilihan jawabannya yang mana yang paling tepat? Nah tentu ini sudah bisa ditebak ya, pilihan jawabannya adalah yang A. Pilihan A ini adalah pilihan yang paling baik di antara pilihan B, C, D, dan E. Mengkonfirmasi jumlah pembelian untuk mendapatkan kebenaran ya. Yang B ini menunjukkan sikap yang tidak jujur ya. C, mendiamkannya juga, itu juga sikap ada unsur ketidakjujuran. Yang D ini sama, dan juga yang E juga seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat poin 5 itu adalah A. Poin 4 itu adalah menunggu si pemilik warung menyadari kesalahannya, baru saya akan mengembalikan kelebihan uangnya. Ini tentu sikap yang sebenarnya tidak patut ya.
Yang selanjutnya mendapatkan poin 3 yaitu mendiamkannya karena itu bukan kesalahan saya. Yang mendapatkan poin 2 mengabaikannya karena bisa saja harganya memang sudah berubah. Dan yang poin 1 yaitu meninggalkan toko segera sebelum ketahuan jika perhitungannya salah. Memang ini wataknya memang tidak jujur seperti ini. Oke teman-teman, itu 6 soal terkait dengan TKP. Saran saya teman-teman banyak latihan sesuai dengan kisi-kisi yang sudah disampaikan oleh Menpan RB dan juga terkait dengan FR-FR yang sudah beredar. Oke, sekian terima kasih. Semoga teman-teman lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.